Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alif Dita Rahmawati dengan NIM 202304104668 dari kelas Manajemen L. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai case-based learning sosial di RIMA dari matkul bisnis digital, yaitu kita disuruh menganalisis kita disuruh menganalisis mengenai sebuah film dan di situ kita disuruh menjawab beberapa pertanyaan. Nah, berhubung di sini nama dan NIM saya tertutup, jadi nanti saya tulis di nama filenya aja ya, Pak. Oke, yang pertama ada persoalan yang diangkat dari film tersebut. Pada video tersebut membahas dampak media sosial dan teknologi terhadap masyarakat, dengan fokus pada isu-isu seperti kecanduan, misinformasi, polarisasi, dan bias dalam algoritma. Mereka mengeksplorasi kompleksitas tantangan-tantangan ini dan perlunya transparansi, regulasi, dan pertimbangan etis dalam desain teknologi. Para panelis menekankan pentingnya kesadaran dan akuntabilitas individu dalam mengatasi permasalahan ini, serta peran pemerintah dan kebijakan dalam mengatur industri teknologi. Pembicaraan ini membahas potensi AI untuk memerangi misinformasi dan ujaran kebencian, namun juga mengakui keterbatasan dan tantangan solusi dan teknologi terhadap masalah sosial. Yang kedua, ada dampak baik atau buruk dari penggunaan berbagai aplikasi IT yang ada saat ini. Nah, dampak positifnya itu ada kemudahan akses informasi, kemajuan dalam bidang kesehatan, peningkatan komunikasi, kemajuan dalam pendidikan, dan 5, peningkatan produktivitas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak positif tentang kemudahan akses informasi. Itu tuh kayak seperti teknologi, khususnya internet, telah memberikan akses yang lebih mudah dan cepat terhadap segala jenis informasi. Yang kedua, ada kemajuan dalam bidang kesehatan. Teknologi medis telah meningkatkan diagnosa, pengobatan, dan perawatan kesehatan secara lebih akurat. Alat pencitraan medis, robot bedah, dan aplikasi kesehatan digital adalah contoh teknologi medis yang memberikan manfaat besar bagi manusia saat ini. Yang ketiga ada peningkatan komunikasi. Eh, Peningkatan komunikasi itu seperti ponsel dan platform media sosial telah mengubah cara orang berkomunikasi. Ini tuh kayak bisa dapat memudahkan orang-orang dalam berkomunikasi. Yang keempat, ada kemajuan dalam pendidikan. Teknologi telah memperluas akses pendidikan dan menyediakan alat pembelajaran inovatif. Yang kelima, ada peningkatan produktivitas. Dalam dunia bisnis, teknologi telah meningkatkan efisiensi dan produktivitas pekerja. Otomatisasi proses bisnis, perangkat lunak, manajemen proyek, hingga alat kolaborasi online membantu organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuan mereka. Yang kedua ada dampak negatif. Ada 5 di sini yang saya tulis. Yang pertama ada kesenjangan digital, ketergantungan, pengaruh media sosial, pengangguran teknologi, dan potensi penyalahgunaan teknologi. Saya akan menjelaskan dari kesenjangan digital. Kesenjangan digital adalah suatu kondisi perbandingan antara seseorang memiliki akses dan kompetensi teknologi yang baik dengan mereka yang tidak. Misal, masyarakat kota lebih mudah mengakses teknologi dibanding masyarakat desa yang memiliki koneksi internet masih terbatas. Yang kedua ada ketergantungan. Ketergantungan yang berlebihan pada teknologi, terutama di kalangan generasi muda, dapat menyebabkan masalah kesehatan mental, seperti kecanduan gadget dan gangguan tidur. Selain itu, ketergantungan pada teknologi ini juga dapat mempengaruhi keterampilan sosial dan interaksi manusia. Yang ketiga, ada pengaruh media sosial. Penggunaan media sosial juga dapat menyebabkan masalah seperti penyebaran berita palsu, perundungan online di media sosial, dan dampak negatif terhadap kesehatan mental akibat perbandingan sosial. Yang keempat, ada pengangguran teknologi. Automatisasi dan robotisasi dalam
industri dapat menggantikan pekerja manusia hingga bisa menyebabkan pengangguran yang cukup besar. Dan yang terakhir ada potensi penyalahgunaan teknologi. Teknologi dapat digunakan untuk bertujuan yang tidak etis, seperti penyebaran propaganda, kejahatan siber, atau bahkan pengembangan senjata yang dapat membahayakan keamanan global. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, ada tanggapan mengenai internet, komputer, sosmed, dan lain-lain sudah menjadi kebutuhan primer layaknya makan. Ya, menurut saya, internet, sosmed, dan lain-lain memang sudah melekat pada diri kita karena manfaat internet yang sangat banyak dan dapat membantu kehidupan manusia. Salah satu contoh yang saya ambil adalah komunikasi. Internet membuat komunikasi semakin praktis. Kayak kita tuh dapat menghubungi orang yang jauh tanpa harus datang gitu loh. Berkomunikasi dengan orang jauh tanpa harus tatap muka. Sumber wawasan ilmu pengetahuan, memperluas relasi, mengembangkan suatu bisnis juga termasuk dalam manfaat internet. Tidak heran kita dan internet sudah seperti hidup berdampingan karena begitu banyak manfaat yang didapatkannya. Yang keempat, cara bijak dalam penggunaan teknologi informasi agar tidak diperbudak olehnya. Di sini saya mengambil 5 cara. Yang pertama, memahami kelebihan dan kelemahan teknologi, mengatur waktu dan batasan, menghindari konten negatif dan tidak sehat, menghargai interaksi manusia, menggunakan teknologi untuk peningkatan diri. Di sini saya akan menjelaskan lebih dulu tentang memahami kelebihan dan kelemahan teknologi. Penting untuk memiliki pemahaman yang baik tentang teknologi yang kita gunakan. Kenali kelebihan dan kelemahan kondisi tersebut. Dengan memahami ini, kita dapat memaksimalkan manfaat positifnya dan menghindari resiko atau dampak negatifnya. Yang kedua, ada mengatur waktu dan batasan. Salah satu tantangan dalam penggunaan teknologi adalah adanya ketergantungan yang berlebihan. Tentukan waktu yang tepat untuk menggunakan teknologi dan batasan penggunaan. Hindari menghabiskan terlalu banyak waktu untuk hal-hal yang tidak penting atau mengganggu produktivitas Anda. Yang ketiga, ada menghindari konten negatif dan tidak sehat. Teknologi memberikan akses tak terbatas ke berbagai jenis konten, namun tidak semua konten itu baik untuk kita. Hindari konten yang negatif, tidak sehat, atau merugikan. Kalau bisa memilih konten yang edukatif dan inspiratif. Yang keempat, ada menghargai interaksi manusia. Meskipun teknologi memberikan konektivitas yang luas, penting untuk tetap menghargai dan memprioritaskan interaksi manusia. Jangan biarkan teknologi menggantikan hubungan pribadi dan waktu bersama keluarga dan teman-teman. Jadi, walaupun ada internet dan teknologi, kita harus tetap menjadi makhluk sosial, jangan ansos. Dan yang terakhir ada menggunakan teknologi untuk peningkatan diri. Manfaat teknologi itu bertujuan yang positif. Gunakan aplikasi atau platform online untuk meningkatkan keterampilan Anda, mengembangkan pengetahuan, atau meningkatkan kesehatan mental dan fisik Anda. Teknologi dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat untuk pertumbuhan pribadi dan profesional. Sekian presentasi dari saya. Ini tadi karena saya lupa penutupnya, jadi saya tambahkan slide kosong. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata, agak belibet juga. Mohon dimaafkan ya, Bapak Digital Bisnis. Saya lupa namanya. Maaf, Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.